Halo, tes tes. Film yang akan kita bahas kali ini sedikit nostalgia masa kecil, yaitu Kerasakti. Dulu film yang menceritakan Wukong selalu saya nanti-nanti setiap sore, dan untuk mengenang masa-masa itu maka saya putuskan untuk merangkum sebuah film yang mengisahkan kelahiran Wukong sampai akhirnya bisa memiliki kesaktian tak ada tanding. Gak usah lama-lama lagi ngagigi, ngabudah, ngabuih, nyoros cos di awal cerita, langsung saja segera benahi posisi ngadapang Anda, kencangkan tali kolor, tarik napas, jangan lupa berkedip agar tidak pegal, lupakan masalah sejenak, stop dulu ngalamunnya dan mulai putar intronya. Ribuan tahun silam, sejak awal terbentuknya bumi, Dewa Kahyangan memegang kendali penuh atas terciptanya tiga keseimbangan hidup antara dewa, manusia, dan iblis. Namun, iblis yang tidak pernah puas terhadap semua hal mencoba untuk menyerang Kahyangan dengan bertujuan untuk merebut kekuasaan tersebut. Kemudian, ribuan pasukan iblis dikerahkan untuk melancarkan misi tersebut. Siluman kerbau yang lain adalah penguasa dari kerajaan iblis pun datang dan menantang Kaisar Langit untuk bertarung. Pertarungan udara pun tak terelakkan dan terjadi cukup sengit hingga sang kaisar mengeluarkan jurus andalannya, yaitu berubah menjadi seekor naga. Naga itu juga yang membuat siluman kerbau kewalahan hingga akhirnya dia bisa menghancurkan senjata si iblis kerbau dan berhasil mengalahkannya. Namun, ketika kaisar ingin membunuhnya, tiba-tiba datang seorang dewi yang tak lain adalah adik dari kaisar itu sendiri. Dia meminta agar kakaknya mengurungkan niatnya, dan ternyata mereka berdua diam-diam menjalin hubungan terlarang. Sang kaisar pun tak tega hingga akhirnya kaisar menghukum mereka dengan memindahkannya ke sebuah gunung Merapi. Dan ia juga mengatakan, jika kejadian seperti itu sampai terulang kembali, mereka tak segan-segan akan memusnahkan semua kaum iblis. Meski mereka berhasil memenangkan pertarungan itu, namun kerusakan yang dihasilkan cukup parah dan butuh waktu yang lama agar kembali seperti semula. Dewi Nuwa yang melihat semua kerusakan itu memilih untuk mengorbankan diri dan merubah tubuhnya menjadi ribuan kristal yang bisa memperbaiki istana langit. Nuwa juga membuat perisai yang sangat kuat supaya iblis tidak bisa menerobos Kahyangan lagi. Sementara itu, sisa pecahan kristal dari tubuhnya terlempar ke sebuah gunung yang bernama Huaguo dan melahirkan individu baru yang tumbuh dalam kristal tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, terlihat seekor rubah yang sedang bermain dan mendekati kristal itu, yang mana di dalamnya terdapat seekor kera kecil. Namun tiba-tiba sebuah awan hitam menerjangnya dan membawa rubah itu. Di tempat lain, seorang dewa yang bernama Guru Putih yang sedang duduk didatangi oleh seorang dewi yang bernama Guanyin. Guanyin mengatakan maksud kedatangannya adalah memberitahu bahwa telah lahir sosok Kerasakti yang berasal dari pecahan kristal Dewi Nuwa. Dan jika dilatih dengan benar, maka ia akan berguna bagi umat manusia. Guru Putih pun membantah hal itu karena dia lahir di hari keburukan. Lalu dibalas dengan jawaban cepat Guanyin, itulah sebabnya dia harus melatihnya dengan sabar. Kemudian Guanyin memberitahu di mana kera itu berada. Beralih ke Gunung Huaguo, seiring berjalannya waktu, kera itu pun tumbuh menjadi dewasa yang sangat cerdas. Ia juga menjadi pemimpin dari kelompok kera di sana. Hingga suatu ketika, kera tersebut sedang memetik sebuah buah yang berada di atas pohon untuk ia bagikan kepada anak buahnya. Lalu ia melihat seekor kupu-kupu yang terbang di dekatnya, lantas dia meloncat dengan bermaksud untuk menangkap kupu-kupu tersebut. Namun dia malah terjatuh dan membuat kupu-kupu itu pun mati di genggamannya. Tak lama kemudian Guru Putih datang menghampirinya, melihat si kera yang bersedih karena kupu-kupunya telah mati. Lalu mengeluarkan sihirnya yang mampu menghidupkannya kembali. Melihat kejadian itu, si kera sangat terkesan dan meminta agar ia diangkat menjadi muridnya. Karena memang tujuannya untuk mendidik kera tersebut, Guru Putih pun langsung membawa si kera ke tempatnya. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Guru Putih dan terlihat juga murid-murid lainnya yang sedang berlatih. Mengetahui bahwa si kera belum mempunyai nama, ia pun memberi nama Sun Wukong. Wukong pun sangat senang dan berjanji untuk giat berlatih. Beralih pada siluman kerbau yang ternyata masih menyimpan dendam terhadap Kahyangan. Ia diberitahu oleh ramalan leluhurnya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali merebut kekuasaan Kahyangan.
Karena dalam waktu dekat ini bakal terjadi 3 peristiwa besar, yaitu akan adanya gelombang tsunami di Laut Timur. Kemudian yang kedua, gerbang selatan Kahyangan terbuka. Dan yang ketiga, kristal Nuwa yang turun ke bumi. Itu melahirkan sosok makhluk yang sangat kuat dan ia bisa memanfaatkan kekuatannya tersebut. Selain itu, dia juga bisa meminta bantuan orang dalam yang bernama Yang Jin atau Dewa Erlangga. Mengingat dia sangat haus akan kekuasaan, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk bersekongkol dengannya. Kembali pada Wukong yang hanya diam dan bermalas-malasan, ia pun diejek oleh murid lain bahwa tak sepantasnya seekor kera berada di sini. Wukong merasa sangat tertantang dan mengajaknya untuk berkelahi. Tarik sora eueuh gambar, itulah istilah yang tepat untuk pria tersebut. Wukong yang sudah menguasai semua ilmu dengan mudahnya mengalahkannya. Tak lama kemudian, Guru Putih pun datang dan menceramahinya bahwa dia harus merubah sikapnya itu dan menggunakan ilmunya ke hal-hal yang lebih positif. Kemudian Guru Putih mengajak Wukong ke suatu tempat. Wukong pun mengikutinya, namun tiba-tiba dia kebingungan karena kini ia berada di tempat lain yang sangat menyeramkan. Beruntungnya, itu semua hanyalah mimpi dari Wukong. Guru Putih lalu memberitahunya bahwa yang ia lihat bukanlah mimpi, melainkan itu adalah takdirnya. Dia juga mengatakan semua makhluk hidup pasti akan mati dan tidak ada yang hidup abadi. Kemudian Wukong menanyakan tentang ilmu menghidupkan orang yang mati, karena jika dia memiliki ilmu itu maka dia akan abadi. Lalu Guru Putih menjelaskan bahwa ia telah memberikan semua ilmunya. Wukong yang masih kebingungan di mana ia bisa mempelajari ilmu itu, dibalas dengan jawaban cepat Guru Putih bahwa itu semua tergantung padanya. Wukong pun perlahan mulai mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya. Lalu ia pun pergi kembali ke tempat asalnya, yakni Gunung Huaguo. Di sisi lain, siluman kerbau kini memulai misinya itu dan sedikit bernegosiasi dengan Yang Jin. Ia meminta agar Yang Jin membantunya untuk menghancurkan Istana Langit, dan sebagai gantinya ia akan diberikan jabatan tertinggi di Istana Langit, yaitu sebagai Kaisar Langit. Karena sifat serakah yang sudah melekat padanya, akhirnya Yang Jin menyetujui tawaran tersebut. Kembali ke Huaguo, terlihat pasukan keras sedang dikejar-kejar oleh siluman batu. Tak lama kemudian, Wukong pun datang dengan tepat waktu, sehingga dia berhasil menyelamatkan rakyatnya dengan menghancurkan siluman batu tersebut. Mereka semua sangat senang Wukong telah kembali dan berjanji untuk melindungi mereka. Namun yang mereka cemaskan yaitu jika Wukong tidak bersama mereka, siapa yang akan menjaganya. Wukong meminta mereka semua agar tetap tenang, serta diiringi arahan salah satu pasukan yang menyebutkan bahwa di dalam istana laut terdapat banyak senjata, dan jika Wukong bisa mengambilnya, mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung pergi menuju istana laut. Singkat cerita, Wukong berhasil memasuki istana laut, yang kemudian ia menemui raja di sana dan memberitahu alasan kedatangannya, yaitu untuk mengambil senjata. Awalnya sang raja menyuruh pasukannya untuk membunuh Wukong, namun serangan itu tak berarti apa-apa baginya. Hingga akhirnya Raja Laut pun menyerah dan memberikan senjatanya. Tak mau berlama-lama, Wukong langsung mengambil semua senjata itu beserta baju perang berlapis emas yang Raja Laut bilang bahwa baju tersebut memiliki kekuatan spiritual tinggi. Belum jauh dari istana bawah laut, Wukong melihat sebuah tiang besar yang menjulang ke atas. Raja Laut memberitahu bahwa benda tersebut berguna agar menjaga perairan tetap stabil, dan tidak ada seorang pun yang dapat menarik tiang tersebut. Mendengar hal itu, Wukong malah tertantang dan mencoba untuk menarik tiang tersebut, dan tak disangka Wukong mampu menariknya. Dan di dalamnya terdapat sebuah jarum yang sangat kecil. Ia pun langsung membawa jarum itu dan pergi begitu saja. Sementara itu, akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan munculnya pusaran air yang sangat besar dan memporak-porandakan istana bawah laut, diiringi dengan terjadinya gelombang tsunami yang sangat tinggi.
夫人怎么样？ Di tempat lain terlihat seorang wanita yang tak lain adalah jelmaan dari seekor rubah sedang berjalan untuk mencari keberadaan Wukong atas perintah dari siluman kerbau. Namun, kedatangannya tak disambut dengan baik. Mereka malah menyerangnya dengan senjata yang mereka dapat dari Istana Laut. Tak lama kemudian Wukong pun datang. Wanita itu menjelaskan bahwa dia adalah rubah yang menemuinya saat Wukong berada dalam kristal Lua. Wukong pun mencoba mengingatnya dan hal itu membuatnya sangat senang karena ia bisa bertemu dengan sahabat kecilnya. Kemudian Wukong mengajak wanita itu terbang untuk berkeliling melihat keindahan tempatnya. 美猴王，我好想你。 Kembali ke Raja Laut yang mendatangi Kahyangan dan melaporkan bahwa siluman kera telah menghancurkan tempatnya dan membawa semua senjata miliknya. Yang Jin yang mendapat kabar itu kemudian memanggil salah satu pasukannya untuk menangkap siluman kera tersebut dan membawanya ke Kahyangan. Balik ke Wukong yang tengah bermesraan sambil melihat keindahan matahari, namun kini mereka menyadari bahwa matahari kali ini tidak seperti biasanya. Ternyata itu adalah semburan api dari salah satu prajurit Kahyangan yang mendatanginya dan bermaksud untuk menangkapnya. Pertarungan udara pun tak bisa dihindari. Pertarungan yang terjadi cukup alot, namun prajurit Kahyangan mampu menguncinya dengan sebuah lingkaran besi yang dia lontarkan. Hingga tibalah dia untuk mengakhiri pertarungan itu dengan menyemburkan api kepada Wukong. Beruntungnya Wukong dapat selamat berkat bantuan dari siluman kerbau. Sementara itu Yang Jin melaporkan kepada Kaisar Langit bahwa Wukong telah melakukan perbuatan buruk dan ia harus ditangkap. Namun perkataan itu dibantah oleh Guru Putih yang mengatakan bahwa Wukong adalah salah satu muridnya. Dia juga sebenarnya baik, dia hanya perlu menerima didikan yang benar. Mendengar perkataan Guru Putih, Kaisar Langit sepakat untuk menjaganya dan memberikan kesempatan kepada Wukong. 给他个机会吧。 Wukong bersama siluman kerbau kini sudah semakin akrab. Siluman kerbau mencoba menghasut Wukong dengan mengatakan bahwa Wukong setara dengan dewa yang lebih pantas tinggal di Kahyangan, bukan di tempat seperti ini. Hal itu juga diperkuat dengan perkataan gadis rubah bahwa jika Wukong di sana maka dia bisa menghidupkan kembali yang mati. Wukong pun melihat kelompoknya yang sudah semakin menua. Akhirnya membulatkan tekadnya untuk pergi ke sana dan mempelajari ilmu tersebut. Sementara itu siluman kerbau kembali bertemu dengan Yang Jin untuk membahas rencana selanjutnya. Akan tetapi Yang Jin merasa ragu bahwa Wukong mampu, mengingat gerbang itu sangatlah kuat. Siluman kerbau kembali menjelaskan bahwa di dalam istana terdapat satu pil yang mampu melipat gandakan kekuatan. Jika Yang Jin bisa memancing Wukong agar memakannya, bukan tidak mungkin gerbang langit pasti dapat dihancurkan. Kembali ke Wukong dan kini ia berhasil menerobos masuk ke istana langit. Wukong sangat mengagumi keindahan di sana. Hingga akhirnya ia bertemu seorang dewa yang tak lain adalah sang Kaisar Langit. Namun nampaknya Kaisar Langit tengah bersedih karena kudanya yang tak mampu untuk bangkit kembali. Wukong pun mencoba menolongnya dengan mengangkat semua beban yang ada pada kuda itu. Hingga akhirnya kuda itu pun kembali normal seperti biasanya. Tak lama kemudian Guru Putih pun datang bersama pasukan lainnya. Dia juga meminta maaf kepada Kaisar Langit terhadap apa yang telah Wukong lakukan. Tetapi Kaisar Langit sama sekali tidak keberatan atas kehadirannya. Dia malah mengangkat Wukong menjadi penjaga semua kuda di Kahyangan. Wukong pun sangat senang karena ia merasa kehadirannya dihargai oleh Kaisar Langit. Dan Wukong pun dengan segera untuk menjalankan tugasnya. Awalnya semua berjalan dengan aman hingga kedatangan Yang Jin yang mencabuk kuda itu dengan alasan untuk mengajarkan kedisiplinan terhadap binatang. Wukong yang merasa kesal melawan dengan mencambukkan ekornya kepada Yang Jin. Tak hanya itu, Wukong juga melepaskan semua kuda untuk berlarian bebas. Kemudian ia pun pergi bersama kuda-kuda tersebut. Mengetahui bahwa ia kini sedang dikejar oleh pasukan langit, Wukong mencoba bersembunyi di perkebunan pasik. Dengan polosnya Wukong memetik satu persatu buah itu dan memakannya. Akan tetapi hal itu diketahui para bidadari yang berada di sana. Di sini para bidadari mengejek Wukong bahwa tak sepantasnya ia berada di sini.
Wukong yang kesal kemudian dia mengeluarkan sihirnya yang membuat bidadari itu diam dan tak bergerak dan ia pun pergi. Yang Jin yang berada di sana lanjut melepaskan semua bidadari itu dari pengaruh sihir Wukong dan menyuruh bidadari agar melaporkan kepada Kaisar Langit. Tak lama kemudian Wukong yang tiba-tiba datang dan mencolok mata Yang Jin. Tentu saja Yang Jin marah dan langsung menyerangnya. Akan tetapi kejadian itu dihentikan oleh Kaisar Langit yang tiba-tiba muncul di sana. Yang Jin yang langsung tunduk diiringi dengan perkataan Kaisar Langit yang kini memarahinya. Dan ternyata itu adalah Wukong yang menggunakan ilmu untuk berubah menjadi Kaisar Langit. Di sisi lain, siluman kerbau dengan ambisi yang sangat membara melakukan segala cara demi bisa menghancurkan Kahyangan. Bahkan nasihat dari sang istrinya pun tak bisa menghentikannya. Dia mengorbankan seluruh pasukannya demi terciptanya sebuah senjata yang sangat kuat. Kembali pada Wukong yang sedang terbang dan kini dia bertemu dengan seorang dewi dengan membawa sebuah benda yang ia sebut pil sakti. Ia juga menjelaskan jika memakannya maka akan melipat gandakan kekuatan dan hanya Kaisar Langitlah yang berhak atas pil itu. Kemudian dewi itu pun meniup pil itu ke ruangan terlarang. Dan jika ada yang memasukinya maka orang itu akan dihukum. Dewi itu pun kemudian pergi dan ternyata dia adalah Yang Jin yang menyamar dengan tujuan agar Wukong memakannya. Wukong yang selalu dipenuhi rasa penasaran akhirnya memasuki ruangan tersebut. Guru putih yang mengetahui hal itu dan mencoba mencegah dengan mengikatnya. Wukong yang mencoba melepaskan tali itu hingga akhirnya mengetahui bahwa tali itu akan hancur oleh api. Tanpa pikir panjang, Wukong pun melompat ke sumur api itu, di mana di dalamnya terdapat pil sakti. Ketika berada di dalam, api tak hanya membakar tali itu, bahkan membakarnya. Akan tetapi, Wukong berhasil memakan ketiga pil tersebut. Wukong yang kini sudah semakin kuat muncul dari sumur itu dan langsung menghajar Yang Jin. Tentu saja berkat pil Wukong dapat mengalahkan Yang Jin dengan sangat mudah. Setelah itu, Wukong kembali ke Gunung Huaguo. Namun nampaknya keadaan di sana sudah sangat kacau. Wukong melihat seluruh kelompoknya termasuk gadis rubah kini telah mati. Wukong pun sangat terpukul atas semua itu dan mencoba untuk membangkitkannya kembali dengan seluruh ilmu yang dia miliki. Namun semuanya sia-sia. Akhirnya Wukong memutuskan untuk mengubur mereka semua, diiringi dengan rasa sedih yang tak dapat dia bendung. Siluman kerbau datang dan kemudian memperlihatkan rekaman bahwa pasukan langitlah yang telah melakukan semua ini. Tentu saja Wukong sangat marah dan langsung pergi ke Istana Langit. Meskipun dihadang pasukan langit, tak sulit baginya untuk menghancurkan gerbang itu dengan kekuatan yang kini ia miliki. Kaisar Langit pun ikut turun tangan karena ia merasa Wukong sudah tidak bisa dikendalikan. Ribuan pasukan langit yang menghadang pun tak bisa menahan kemarahan Wukong. Bahkan benteng pertahanan terakhir pun berhasil Wukong taklukkan. Siluman kerbau pun tak tinggal diam, merasa ini adalah waktu yang tepat, lantas ia pun bergegas ke Istana Langit dengan membawa senjata yang ia miliki. Siluman kerbau datang dan mengeluarkan jurus awan hitamnya yang langsung menghajar pasukan langit secara membagong buta. Bahkan guru putih pun tak luput dari serangannya. Wukong yang melihat guru putih telah mati dan mendapati awan hitam yang mengelilingi lehernya seketika mengingat kepada gadis rubah yang mati dengan sama persis dengan guru putih. Faktanya, kejadian yang menimpa kelompoknya itu adalah ulah dari siluman kerbau, di mana ia mencoba untuk menghasut Wukong dan memanfaatkan kekuatan yang Wukong miliki untuk menghancurkan Istana Langit. Kemudian, dengan gagah dan berani siluman kerbau berjalan untuk menduduki singgasana.
Ia juga ternyata mengkhianati Yang Jin dan membunuhnya. Wukong yang sangat marah berbalik dan menyerang siluman kerbau. Namun sayangnya tongkat Wukong dapat diambil oleh siluman kerbau. Dan Wukong pun harus terpukul tepat di bagian kepala, yang membawa Wukong ke alam bawah sadarnya. Di sana ia bertemu dengan seorang dewi. Dewi itu menjelaskan kepada Wukong tentang arti dari kehidupan yang sebenarnya. Wukong yang mulai memahami perkataan dewi itu kemudian tersadar dan kembali bertarung. Pertarungan pun kembali berimbang hingga keduanya berubah wujud menjadi sangat besar. Dengan mudah Wukong berhasil mengalahkannya, serta mematahkan salah satu tanduk siluman kerbau dan membuatnya terlempar sampai ke bumi. Hingga akhirnya dia pun berubah menjadi kerbau beneran. Terlihat juga istri beserta anaknya yang datang menghampiri dan berjanji akan terus berada di sampingnya. Sementara itu, meski berhasil menyelamatkan istana langit, kerusakan yang diakibatkan oleh pertarungan itu sangatlah parah dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memperbaikinya. Hingga akhirnya Dewa Buddha pun datang dan menghukum Wukong dengan cara dikurung di Gunung Lima Jari selama 500 tahun untuk melatih diri dan memperbaiki kesalahan hingga ada misi lainnya. Dan film pun berakhir. Iya.